Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online Bahasa Indonesia bersama saya Penny Rahmawati. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas materi Bahasa Indonesia jenjang SMP kelas 7 dengan tema berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Artinya, di akhir pembelajaran nanti, adik-adik diharapkan mampu untuk membuat surat pribadi maupun surat dinas. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa terdiri dari 4 aspek. Yang pertama ada mendengarkan atau menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat menulis. Nah, pada bab yang akan kita bahas kali ini termasuk ke dalam keterampilan dalam menulis. Baik adik-adik, apakah sebelumnya adik-adik pernah membuat surat? Jawabannya tentu adik-adik pernah. Hanya saja surat yang adik-adik buat, adik-adik belum tahu apakah masuk ke dalam surat pribadi atau masuk ke dalam surat resmi. Langsung masuk kepada pengertian surat. Surat memiliki arti sebagai sarana atau alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi baik perseorangan maupun kelompok. Nah, jadi surat ini adalah pengantar untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Masuk kepada jenis surat sendiri terbagi atas 2. Yang pertama ada surat pribadi, yang kedua ada surat resmi atau surat dinas. Di sini juga nanti adik-adik akan mengetahui perbedaan antara surat pribadi dengan surat resmi. Selanjutnya kita bahas mengenai surat pribadi. Surat pribadi sendiri memiliki arti surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi dan berisi tentang masalah pribadi. Surat pribadi yang dibuat dari seseorang untuk orang lain, misalnya surat bertukar kabar kepada kerabat. Sementara itu, contoh surat pribadi yang dikirim suatu instansi, misalnya surat izin tidak masuk sekolah karena suatu hal. Berikut adalah contoh dari surat pribadi yang disertakan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam surat pribadi. Contoh surat pribadi di sini merupakan surat yang dikirimkan Sinta kepada orang tuanya yang berada di Yogyakarta. Di sini kita bisa lihat struktur-struktur atau unsur-unsur yang terdapat dalam surat pribadi. Bisa kita lihat juga bahasa yang digunakan di dalam surat pribadi ini merupakan bahasa yang santai atau bahasa yang sering digunakan dalam sehari-hari. Nah, baik adik-adik, setelah melihat contoh surat pribadi tadi, bisakah sekarang adik-adik menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam surat pribadi? Unsur-unsur surat pribadi terdiri atas 6. Yang pertama ada tempat, tanggal penulisan surat. Yang kedua ada tujuan suratnya untuk siapa. Yang ketiga ada salam pembuka. Yang keempat ada isi surat. Yang kelima ada salam penutup. Yang keenam identitas pengirim surat, yaitu nama adik-adik yang membuat surat tersebut. Baik adik-adik, sampai sini dapat dipahami? Jika adik-adik sudah paham, maka mari kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Pembahasan mengenai surat dinas
atau surat resmi. Surat resmi biasa juga disebut dengan surat dinas, yaitu surat kedinasan. Surat dinas adalah surat yang dikirimkan oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau ke instansi lain yang berisi hal-hal kedinasan. Nah, jadi adik-adik, ini merupakan perbedaan antara surat dinas dengan surat pribadi. Ketika surat pribadi sifatnya tidak resmi, sedangkan surat dinas ini sifatnya resmi. Berikut adalah contoh dari surat resmi dan disertakan dengan unsur-unsurnya. Ini merupakan contoh dari surat resmi dari sekolah untuk orang tua. Nah, jika adik-adik lihat, perhatikan bahwa unsur-unsur dari surat resmi ini terlihat lebih banyak dibandingkan dengan surat pribadi. Maka dari itu perlu ketelitian untuk membuat surat resmi ini, karena tadi sifatnya resmi. Jadi harus diperhatikan sistematika penulisannya. Unsur-unsur surat resmi di sini seperti yang sudah disaksikan tadi terdapat 11 unsur. Yang pertama ada kepala surat, yang kedua ada nomor surat, yang ketiga ada tanggal, yang keempat ada perihal, yang kelima ada lampiran, yang keenam ada alamat surat, yang ketujuh ada surat pembuka, yang kedelapan ada isi surat, yang kesembilan penutup surat, yang ke-10 identitas pengirim, dan yang ke-11 salam penutup. Baik adik-adik, jadi sudah jelaskan perbedaan antara surat pribadi dengan surat dinas. Yang pertama tadi dari sifatnya, yang kedua dari bahasanya, dan yang ketiga dari strukturnya atau unsur-unsur yang terdapat di dalam surat-surat tersebut. Baik adik-adik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan dapat dipahami. Sampai bertemu kembali di kelas belajar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.